Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya kita masih mampu melaksanakan salat berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Ini semua dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat ketaatan dan kebaikan ini selalu Allah istiqomahkan dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri tahu dan juga pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani yusarrifuha kaifa yasha." Sesungguhnya seluruh hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hati manusia tanpa terkecuali. Allah lah yang menggerakkan hati tersebut ke arah mana yang Allah cintai dan sukai. Maka ketika kita tahu bahwasanya seluruh hati manusia itu dalam genggaman Allah, kita minta, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan untuk memiliki hati yang cinta akan kebaikan dan cinta akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kita menghindari sesuatu yang dapat menjauhkan kita daripada ketaatan. Salah satunya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbil ladzi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhindar dari rezeki, ketaatan itu rezeki. Kebaikan itu rezeki. Seseorang akan terhindar dari kebaikan dan ketaatan tersebut disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh kesalahan, disebabkan oleh kemaksiatan. Semakin tebal dan besar kemaksiatan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia jauh dari ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu pembahasan dalam salah satu kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama besar, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Udah pernah dengar namanya? Udah pernah kenalan? Belum. Insyaallah nih kita nanti, terima kasih. Insyaallah kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama kita, bersama para nabi. Itu semua keinginan dari seorang mukmin, seorang muslim dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini judulnya kita nggak bahas dari awal sampai akhir. Kalau misalkan dari awal sampai akhir itu bisa berjilid-jilid gitu ya. Kita akan membahas salah satu pembahasan yang ada dalam kitab ini. Nama kitabnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Al-Jawabu Al-Kafi. Jawaban yang cukup. Ya. Jawaban yang pas sekali. Liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Bagi orang-orang yang menanyakan, bagi orang-orang yang mencari tentang sebuah obat yang menyembuhkan. Obat yang menyembuhkan.
Kita kalau misalkan dengar seperti ini, kira-kira kitab ini tentang apa? Tentang penyakit. Oh, berarti kalau misalkan karena saya ngajar di Fakultas Kedokteran bidang agama, berarti kita akan belajar tentang penyakit dan obat. Secara zahirnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat kitab ini terkenal dengan ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obat. Tapi di dalam kitab ini tidak menjelaskan tentang penyakit dan obat. Misalkan kalau misalkan kita ke dokter, kita sakit, diperiksa, kemudian dikasih obat, bukan seperti itu dalam buku ini. Akan tetapi lebih kepada penyakit yang ada dalam diri seseorang, yang menjadikan dirinya itu bermasalah. Dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini, dan kitab ini asal muasalnya bukan diniatkan oleh Ibnul Qayyim misalkan lagi termenung kemudian menulis kitab, bukan. Akan tetapi karena ada salah seorang yang datang kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menanyakan sebuah permasalahan, dan dipandang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pertanyaan ini harus dijawab, dan menjawabnya tidak cukup dengan perkataan, harus berbentuk sesuatu yang dengan sesuatu tersebut ketika orang tersebut nanti sudah tidak bertemu lagi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada sesuatu yang bisa dia baca dan lihat kembali. Para ulama kita terdahulu seperti itu. Ketika ada pertanyaan, jawabannya buku. Kita bayangkan itu ketika jemaah semua nanya gitu, ada 3 pertanyaan, minggu depan keluar 3 buku. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana ustadz-ustadz yang menjawab puluhan pertanyaan, dia harus mengeluarkan puluhan buku. Itulah bagaimana keberkahan waktu di zaman para ulama kita terdahulu. Umur mereka singkat, tapi apa yang mereka tinggalkan kepada umat ini sampai sekarang masih digunakan. Ada salah satu kitab namanya Al-Funun, dikarang oleh salah seorang ulama. Jilidnya itu ada yang mengatakan 400 jilid. Cara mereka menulis supaya mereka khusyuk, misalkan di tangannya itu kita sebut dengan kertas, tapi bukan kertas seperti yang zaman sekarang, seperti pelepah korma tapi lebih tipis lagi. Mereka berdiri, mereka tuliskan apa yang ada di pikiran mereka yang sudah mereka hafal, sudah mereka gali dari berbagai kitab. Mereka jalan, setelah selesai sambil berdiri ya, sambil jalan, kemudian selesai jatuh. Mereka sengaja jatuhkan, kemudian tulis lagi, selesai jatuhkan lagi, sehingga sudah berapa puluh meter mereka jalan, kertas di tangannya sudah habis, baru mereka satu-satu ngumpul, dijadikan, diambil lagi yang kosong, kemudian mereka berdiri, mereka tulis lagi, kemudian selesai jatuh mereka kumpulkan, kemudian dikumpulkan jadi buku. Begitulah para ulama kita, produktivitas mereka di dalam menjaga ilmu. Baik, di sini ada salah satu pembahasan pada halaman 25, dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan menurut beliau ini adalah permasalahan yang penting untuk dijelaskan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau nanti memang ada sesuatu yang kurang jelas akan kita gali dari sesi tanya jawab. Di sini pembahasannya tentang ad-du'a wal qadar. Faslun ad-du'a wal qadar. Fasal yang menjelaskan keterkaitan antara doa dan takdir. Dimulakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini, beliau mengatakan, wa huna su'alun masyhurun, wa huwa, di sini ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah pernyataan lebih tepatnya yang populer, yang mana pernyataan ini belum tentu kebenarannya dan akan dibantah oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Setelah kita sampaikan ini, kita lihat dalam diri kita apakah pernyataan atau bahkan keyakinan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ada dalam diri dan keyakinan kita atau tidak. Sebagaimana kita ketahui,
Takdir itu kan wajib kita imani. Salah satu daripada rukun iman. Yang ke-6. Kita beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik atau yang buruk. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Annal mad'uwa bihi in kana quddira lam yakun baddun min wuqu'ihi." Seseorang ketika meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sesuatu tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah akan didapatkan oleh seorang hamba yang berdoa tadi, pasti akan dia dapatkan. Meskipun dia meminta kepada Allah ataupun tidak meminta. Kalau sesuatu tersebut telah ditakdirkan oleh Allah, dia berdoa kepada Allah ataupun dia tidak berdoa kepada Allah, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Kalaulah seandainya sesuatu tersebut memang tidak ditakdirkan untuknya, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah sampai untuknya, baik dia itu meminta kepada Allah atau tidak. Ya. Karena kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi sanatin. Allah itu menulis takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir seluruh makhluk itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oke. Dan di sini Ibnul Qayyim mencoba untuk mengangkat sebuah keyakinan, dan keyakinan ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah keyakinan yang bermasalah. Di antara keyakinan tersebut, ketika seorang hamba, ini keyakinan yang bermasalah, ketika dia bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya menjadi hambamu, misal contoh, yang mampu memberikan zakat harta 50 juta. Kira-kira kalau zakatnya 50 juta, uangnya berapa itu? Zakatnya 50 juta ini. Kira-kira uang yang harus dia miliki berapa? 2 miliar. Jadi dia bermohon kepada Allah, izinkan aku menjadi hambamu yang mampu memberikan zakat 50 juta. Artinya dia meminta kepada Allah 2 miliar. Di sini mencoba untuk Ibnul Qayyim menjelaskan, seandainya 2 miliar tersebut memang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya, ya, dan dia akan mampu untuk berzakat sebanyak 50 juta, itu pasti akan sampai kepadanya. Baik dia itu meminta kepada Allah 2 miliar atau tidak. Kalau seandainya 2 miliar tersebut memang sudah tidak ditakdirkan kepadanya, itu tidak akan pernah terjadi untuknya. Dia tidak pernah memiliki 2 miliar tersebut, sama pun dia berdoa kepada Allah atau tidak. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, fazannat ta'ifatun sihhata hadas su'ali. Sebagian kelompok, kata Ibnul Qayyim, mengira bahwasanya ini pernyataan yang benar. Mengira. Fatarakatid du'a. Kemudian ketika mereka mengira permasalahan ini, mereka meninggalkan doa. Mereka tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka lihat doa itu tidak memberikan dampak. Jadi mereka hanya terpukau kepada sesuatu yang dinamakan takdir itu. Karena bagi mereka doa ini hanyalah sebatas sesuatu yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah tanpa ada pengaruh. Masalahnya, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang meyakini hal seperti ini
mereka akan meninggalkan doa. Karena dalam keyakinan mereka, doa itu tidak memiliki pengaruh. Ini masalah besar kata Ibnul Qayyim. Kenapa masalah besar? Ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kan ada unsur tauhid. Ketika seseorang memohon kepada Allah, artinya dia hanya meyakini Allah sajalah yang mampu mengabulkan permohonan seorang hamba. Dan Allah begitu marah ketika ada orang yang memohon kepada selain Allah. Makanya nanti ada jawaban yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu yang indah sekali. Maka saya di sini kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu saya membaca kitab ini dan saya menuliskan jawaban daripada Ibnul Qayyim di sini ketika beliau menjawab nanti jamil jiddan. Jamil jiddan itu apa artinya? Indah sekali. Artinya jawaban yang akan diberikan oleh Ibnul Qayyim ketika membantah pernyataan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini itu indah sekali. Kenapa perlu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim? Karena iman kepada takdir itu rukun iman yang ke-6. Yang namanya rukun Bapak Ibu semua, ketika satu bermasalah, pekerjaan tersebut batal. Rukun sholat, salah satunya membaca Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat, tidak baca Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat, kira-kira sah nggak sholatnya? Tidak sah. Sama seperti rukun iman. Ketika salah satu bermasalah daripada rukun tersebut, imannya batal. Maka disitulah Ibnul Qayyim datang ketika melihat keyakinan di antara sebagian kelompok yang bermasalah kepada rukun iman yang ke-6, beliau berusaha untuk menjelaskan dan membantah orang-orang yang memiliki keyakinan bermasalah tersebut. Wa qalat la faidata fihi. Oleh sebagian kelompok tadi ketika mereka meninggalkan doa karena mereka yakin sesuatu yang ditakdirkan Allah itu akan terjadi, pasti akan terjadi sama pun hamba itu memohon kepada Allah atau tidak. Disebabkan itu mereka meninggalkan doa, bahkan kata Ibnul Qayyim mereka mengatakan dengan entengnya tidak ada faedah atau pengaruh daripada doa itu. Udahlah mereka meninggalkan doa, kemudian mereka mengatakan enggak ada faedah daripada doa tersebut. Hamba berdoa kepada Allah hanya sebatas ibadah saja. Enggak ada manfaatnya. Orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut. Wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Saking kesalnya Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini. Orang-orang tersebut dengan kebodohan mereka yang bertumpuk-tumpuk, mereka memiliki keyakinan yang bertentangan. Ya. Fa in turida madhhabuhum yujibu ta'tila jami'al asbab. Mereka yang memiliki keyakinan seperti ini, mereka itu telah menghilangkan sebab dari sesuatu yang akan terjadi. Ya. Sebab yang akan terjadi. Fayuqalu li ahadihim, kemudian dikatakan kepada mereka, in kana syiba'u warrayyu qad quddira lak fala budda min wuqu'ihima. Mulai dijawab oleh Ibnul Qayyim. Begini kata Ibnul Qayyim. Seandainya kenyang telah ditakdirkan untukmu, pasti takdir itu akan terjadi. Sama pun adanya engkau makan atau tidak. Misalkan kita dituliskan dalam Lauhil Mahfuz kenyang pada jam 7 karena kita makan misalkan di luar. Oke. Takdir tersebut pasti akan terjadi sama pun kita makan atau tidak. Itu yang pertama, nanti akan dipreteli oleh Ibnul Qayyim. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya engkau ditakdirkan memiliki anak, takdir itu pasti akan terjadi. Baik engkau memiliki istri atau tidak. Oke. Kemudian kalau seandainya hal tersebut memang tidak ditakdirkan untukmu, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah terjadi.
maka hal tersebut berakibat apa? Berakibat kita tidak membutuhkan kepada makan atau kita tidak membutuhkan kepada menikah. Jadi begini, kalau seseorang ditakdirkan kenyang jam 7 misalkan, artinya kita umpamakan saja dia kenyang jam 7. Sebab daripada kenyang itu apa? Makan. Oke? Artinya untuk sampai kepada kenyang harus terjadi sebab. Sebabnya apa? Makan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, sebab mempunyai anak apa? Mohon maaf, hubungan suami istri. Ketika seseorang ditakdirkan kenyang tapi tidak makan, apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Ketika seseorang memiliki anak biologisnya tapi tidak pernah berhubungan, apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan di sini, kalau memang itu tidak mungkin, hewan pun, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh pernyataan yang pertama tadi. Artinya segala sesuatu itu ada sebabnya. Ketika seseorang ditakdirkan untuk memiliki uang 2 miliar, ada sebab yang terjadi sehingga dia memiliki uang 2 miliar. Artinya yang perlu ditekankan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan sebabnya. Ketika sebab tersebut dilaksanakan, takdir tersebut akan terjadi. Ketika sebab tersebut tidak dilakukan, takdir itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kita satupun tidak ada yang tahu takdir kita bagaimana. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, berusaha. Karena masalah takdir ini hanya Allah yang tahu. Karena masalah takdir ini sebenarnya luas. Di antara salah satu yang menjadikan para sahabat itu bertanya ketika Rasulullah di hadapan para sahabat, beliau mengatakan seperti ini, tidak ada satupun di antara kalian kecuali tempatnya di surga atau neraka telah ditentukan. Kira-kira kalau misalkan kita disampaikan seperti itu di hadapan kita, apa yang kita tanya? Kalau misalkan kita misalkan di hadapan Rasulullah ketika itu, Rasulullah menyampaikan tidak ada satupun di antara kalian kecuali tempatnya di surga atau neraka sudah jelas. Artinya nama kita sudah terdaftar gitu. Kira-kira apa yang akan kita tanyakan kepada Rasulullah? Kita akan bertanya, dan itu yang ditanyakan oleh para sahabat, kalau memang sudah tertulis, sudah jelas, kita nggak usah beramal, nggak usah susah lagi, nggak usah zakat lagi, nggak usah sholat subuh berjamaah lagi, nggak usah berbuat baik lagi, karena segala sesuatu sudah jelas, kita tinggal nunggu saja, maka akan terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, la, fakullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu akan Allah mudahkan terhadap sesuatu yang telah dibawakan untuknya. Kalau memang dia ahli surga, akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Kalau memang dia ahli neraka, akan berjalan ke neraka. Tapi ingat, Allah bukan memaksa seseorang untuk masuk surga atau memaksa seseorang untuk masuk neraka. Karena keyakinan masalah takdir ini kalau misalkan kita tidak jelaskan, itu akan masuk ke dalam pikiran dan menjadi keyakinan kita, dan keyakinan ini akan jadi masalah. Ketika seseorang bermasalah dengan keyakinannya, amalnya tersebut akan bermasalah. Karena apa? Keyakinan ini merupakan pondasi. Dalam sebuah bangunan ketika pondasinya bermasalah, maka bangunan tersebut akan bermasalah. Dari luar mungkin bangunannya kuat, tapi ketika dilihat lebih dalam lagi ternyata bangunan tersebut bermasalah. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Seolah-olah seorang muslim ini imannya bagus, tetapi setelah dikaji ternyata imannya bermasalah. Maka itu akan memudahkan seseorang untuk jatuh kepada kesesatan, kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim, wa takayasa ba'dhum wa qala al-ishtighalu bid-du'a'i min babi ta'abbudil mahad yusibullahu alaihi ad-da'iya min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Kemudian ada kelompok lain, kata Ibnul Qayyim, yang kalau dalam bahasa Ibnul Qayyim itu sok pintar. Mereka mengatakan seperti ini, seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pengaruh. Hanya saja itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba bermohon kepada Allah, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dia bermohon kepada Allah untuk menjadi orang yang soleh lah kita bilang. Kalau memang dia ditakdirkan tidak soleh, permohonan tersebut tidak ada pengaruh. Tapi doanya dihitung pahala. Hanya sebatas sampai di situ saja, kata Ibnul Qayyim. Dan bagi Ibnul Qayyim, mereka ini adalah orang-orang yang sok pintar. Kemudian dijawab oleh Ibnul Qayyim, yang benar adalah bahwasanya ada sebuah keyakinan yang benar, dan keyakinan ini harus diyakini oleh seorang muslim, harus diyakini oleh seorang mukmin ketika dia ingin memiliki keimanan yang benar. Imannya kepada Allah benar, imannya kepada kitab-kitab Allah benar, imannya kepada malaikat benar, imannya kepada hari akhir benar, imannya kepada apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Pertama yang harus kita yakini adalah, yang harus kita perhatikan dengan benar, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada utusan-utusan Allah, iman kita kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kita kepada takdir, baik itu takdir yang benar atau takdir yang tidak benar. Yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Yang benar adalah seperti yang kita jelaskan tadi, anna hadzal maqdura quddira bi asbabin wa min asbabihi ad-du'a. Ya salam. Ibnul Qayyim menyampaikan, yang benar adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ditakdirkan oleh Allah dengan sebab. Dan di antara sebab yang paling kuat oleh Ibnul Qayyim adalah doa. Itulah sebab yang paling kuat, kata Ibnul Qayyim. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Dan ditekankan oleh Ibnul Qayyim, ya, doa merupakan sebab yang paling kuat oleh seorang hamba ketika sampai kepada sebab tersebut. Dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, takdir tersebut akan sampai. Kenapa? Karena di antara sebab yang paling kuat untuk sampai kepada takdir Allah itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababi walakin quddira sababuh. Dan sesuatu yang Allah takdirkan itu tidak mungkin lepas dari sebabnya. Segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita ada jalan, ada sebab untuk bisa sampai kepada takdir Allah tersebut. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqduru wa mata lam ya'ti bisababi intafal maqduru. Kapan seorang hamba tersebut melakukan sebabnya, maka dia akan sampai kepada sesuatu yang ditakdirkan kepadanya. Kapan seorang hamba tersebut tidak melakukan sebabnya, maka dia tidak akan pernah sampai kepada apa yang ditakdirkan kepadanya. Begitu juga kenyang. Ketika Allah takdirkan kita kenyang, Allah takdirkan di situ ada sebab yang harus dilakukan. Apa? Makan. Dengan makan kita akan kenyang. Ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah memiliki anak biologis yang halal,
ya, yang ada setelah adanya akad. Ketika Allah takdirkan tersebut, ada sebab yang harus dilalui oleh suami istri. Apa itu? Mohon maaf, berhubungan suami istri. Kalau misalkan sebab tersebut tidak dilakukan, seseorang tidak akan sampai kepada takdirnya. Baik itu takdirnya kenyang atau takdirnya memiliki anak. Maka yang ingin ditekankan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini, ketika seorang hamba tahu sesuatu tersebut ditakdirkan dengan adanya sebab, maka seorang hamba harus berusaha untuk melakukan sebab agar dia sampai kepada yang ditakdirkan. Pernah dengar yang namanya Al-Qadariyah sama Al-Jabariyah? Nah, Al-Qadariyah itu, jadi Al-Qadariyah ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah baru tahu setelah terjadi. Mereka menyamakan pengetahuan Allah dengan pengetahuan makhluk. Kita kan tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, tapi yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Dan mazhab Al-Qadariyah ini mengatakan Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah baru tahu setelah terjadi. Maka kata mereka, yang menciptakan apa yang kita lakukan, yang akan menjadikan bagaimana kita ke depan itu adalah diri kita sendiri. Allah tidak ikut campur, kata mereka. Dan ini merupakan mazhab yang menyimpang dan banyak dianut oleh Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah juga ya? Kalau Mu'tazilah di zaman dulu mereka sangat kuat sekali. Kalau berdebat itu logikanya selalu dikedepankan. Saking maju logikanya, tinggal wahyu. Kalau kita kan wahyu dikedepankan, tapi logika kita harus bisa memahami daripada wahyu tersebut. Ini saking pintarnya, wahyu dibuang. Seolah-olah mereka katakan, wah kami lebih pintar daripada Allah. Allah itu nggak ada tahu. Setelah diciptakan baru tahu, sama-sama tahu kita. Itu ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan beda lagi, Al-Jabariyah. Al-Jabariyah mengatakan sesuatu yang terjadi di dunia ini itu kita dipaksakan oleh Allah. Ibarat kita di dunia ini seperti wayang, digerakkan ke arah mana saja. Jadi mereka mengatakan di hari kiamat nanti kita itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu itu bukan keinginan kita. Kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Ini keyakinan bermasalah. Sehingga mereka mengatakan ketika kita dipaksa oleh Allah, ketika orang melakukan maksiat, yang salah itu Allah, kata mereka. Jadi pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri. Ya, orang yang mencuri. Ketika mencuri mau dihukum oleh Umar bin Khattab. Ketika itu dia membantah Ibnu Umar bin Khattab, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau ingin memotong tanganku, memberikan hukuman kepadaku? Aku mencuri ini karena Allah ingin aku mencuri." Disalahkannya Allah. Umar bin Khattab kan cerdas. Umar bin Khattab bilang, "Iya, potong tangannya." "Loh kenapa?" katanya. "Saya potong tangan Anda karena Allah juga pengen bertakdir seperti itu. Anda mencuri itu kan katakan takdir Allah. Saya potong tangan Anda itu takdir Allah juga." Begitulah orang-orang yang ketika memiliki keyakinan Al-Jabariyah itu ketika dibantah mereka sendiri bingung. Maka ekstrim kiri tadi bermasalah, ekstrim kanan juga bermasalah. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka mengambil jalan tengah dan itu adalah keyakinan yang benar. Jadi ada namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti mengarang sebuah kitab Al-Insanu Bainal Musayyari wal Mukhayyar. Manusia antara sesuatu yang dia tidak boleh memilih dan ada sesuatu dia bisa memilih. Takdir Allah itu ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Di antara yang tidak bisa kita pilih, kita mau lahir dari rahim siapa kita nggak bisa milih. Kalau dulu misalkan di rahim ada, sebelum masuk kita ke rahim mungkin ada request, mungkin kita semua ini lahir dengan wajah yang sangat luar biasa, mancungnya itu 2 meter mungkin ya. Kemudian lahir dari seorang sultan misalkan, jadi sultan semua, ganteng semua, cantik semua.
Itu kalau request. Tapi takdir Allah itu Allah berikan tidak ada pilihan. Ketika Allah inginkan seseorang lahir dari rahim seseorang, maka itu pilihan Allah, itu tidak ada pilihan manusia. Tapi ada takdir yang bisa dipilih oleh manusia. Di antara contohnya adalah misalkan di hadapan saya ada air. Saya mau memilih takdir ini untuk minum atau tidak, itu kan pilihan saya. Tapi kerennya Allah jamaah semua, Allah itu tahu apa yang akan saya pilih. Bukan Allah paksa. Apapun yang saya pilih misalkan, kira-kira saya minum gak nih? Minum ya, contoh. Bismillah. Misalkan saya ketika minum, apakah saya meminum tegukan yang kedua atau bahkan ketiga, itu kan pilihan saya. Tapi Allah itu keren sekali, dia itu tahu apa yang akan saya pilih, bukan Allah paksa. Kalau seandainya Allah paksa, nanti kita mungkin akan menyalahkan Allah. Jadi saya juga sering sampaikan kita ini memiliki Allah yang amat begitu keren sekali. Dan ayat-ayatnya kalau kita tadabburi itu bisa menjadikan kita itu meneteskan air mata. Contoh, ketika Allah katakan, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dalam surah Ali Imran ayat 160 Allah katakan, ketika Allah menolong kalian, meskipun seluruh dunia mengatakan Anda tidak tertolong, tapi ketika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian. Dan ketika Allah menghinakan kalian, meskipun satu dunia, seluruh makhluk Allah memuliakan kalian, ketika Allah menghinakan kalian, kalian tidak akan menjadi orang yang mulia. Artinya di situ Allah yang menekankan, yang mampu melakukan segalanya, yang mampu melakukan apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kekuatan Allah, semua dalam keagungan Allah. Maka ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakannya. Maka seorang hamba yang cerdas itu, ketika dia tahu hanya Allah yang mampu melakukan apapun, dia akan mendekat kepada Allah. Orang-orang yang mendekat kepada Allah, itu tidak mungkin Allah sia-siakan. Tapi coba perhatikan, ketika kita misalkan melakukan kesalahan atau bahkan melakukan kemaksiatan, apakah hati kita bisa bahagia? Tidak akan pernah bahagia. Contohnya misalkan orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sia-siakan, dia korupsi misalkan. Korupsi misalkan berapa? 300 triliun. Ya misalkan. Kalau dalam pandangan kita, mungkin kita lihat bahagia. Tapi dalam pandangan Allah, Allah akan ambil dari diri mereka melebihi dari apa yang mereka ambil dari orang lain tersebut. Ya. Makanya sesuatu yang dia ambil yang bukan miliknya, Allah akan ambil miliknya melebihi dari apa yang telah dia ambil. Misalkan keluarganya bermasalah, anaknya durhaka, dia memiliki sebuah ketakutan, yang mana ketakutan tersebut akan menjadikan kehidupannya tidak bahagia, itu mudah sekali bagi Allah. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang percaya segala sesuatunya mampu dilakukan oleh Allah, kita mendekat kepada Allah, kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah dengan baik, sehingga kita tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan Allah akan membahagiakan kita baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kembali lagi kita kepada pembahasan ini. Yang ditekankan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, salah satunya adalah segala sesuatu ditakdirkan, tapi takdirnya itu ada jembatannya, ada sebabnya. Ketika seseorang melakukan sebab tersebut, dia akan sampai kepada takdirnya. Makanya Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ini surat ke-13, Allah katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya Allah meminta kepada kita ikhtiar dulu dengan usaha kita, ya. Kemudian baru Allah bantu kita ketika kita setelah ikhtiar kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Makanya para ulama tafsir mengatakan seperti ini, kaidah pentingnya.
Usaha yang kita lakukan itu adalah sebab. Usaha atau ikhtiar yang kita lakukan itu adalah sebab. Pertolongan Allah itu penyebab. Saya ulang, usaha yang kita lakukan itu adalah sebab. Sedangkan Allah tolong kita, pertolongan dari Allah itu penyebab. Dikatakan oleh ulama tafsir, penyebab tidak akan datang sebelum sebab dilakukan terlebih dahulu. Pertolongan Allah tidak akan datang kepada kita sebelum kita berusaha terlebih dahulu melakukan sebab-sebabnya, maka ketika kita melakukan sebabnya, pertolongan Allah akan datang. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kalau terkait pertolongan seperti ini saya jadi teringat Palestina nih. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Ya, bukankah mereka sudah melakukan sebab? Bahkan di sana para penghafal Quran sangat banyak. Ditekan dengan begitu hebatnya. Ketika ditanya bagaimana, tidak masalah kata mereka, kami masih memiliki Allah. Kami tidak butuh misalkan meminta-minta bantuan daripada, memohon-mohon bantuan daripada orang lain. Kami punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan rumah mereka, keyakinan mereka semakin tebal. Tapi kenapa pertolongan Allah tidak datang? Sebab sudah dilakukan, penyebab tidak datang. Jawabannya begini. Pertama, yang tahu kapan pertolongan Allah itu datang siapa? Allah. Coba kita lihat Bani Israel ketika disiksa sama Fir'aun, itu setahun atau 2 tahun? Ratusan tahun. Padahal mereka adalah umatnya Nabi Musa. Ketika itu, sebelum mereka melenceng ya, umat Nabi Musa, dekat sama Nabi Musa, tapi disiksa oleh Fir'aun, anak mereka dibunuh oleh Fir'aun, kemudian istri mereka dikotori oleh Fir'aun dan tentaranya gitu. Mereka bermohon kepada Allah, tapi pertolongannya baru datang setelah berapa lama? Maksud dari Allah di sini dijelaskan oleh para ulama kita ingin memperlihatkan kepada kita kasus Palestina ini. Pertama, yang tahu kemenangan itu kapan adalah Allah. Yang kedua, Allah ingin bersih-bersih. Siapa yang di pihak A dan siapa di pihak B. Ketika sudah maksimal dilakukan, tinggal kita menunggu pertolongan Allah itu datang. Gak usah kita paksa Allah, ya Allah tolonglah segerakan. Kita ngatur Allah, kita jangan ngatur Allah. Selalu takdir Allah itu indah. Makanya Imam Ali pernah mengatakan seperti ini, maksud daripada perkataan beliau. Ketika aku menginginkan sesuatu dan ternyata sesuatu tersebut terjadi seperti apa yang aku inginkan, aku bahagia. Dan ketika aku menginginkan sesuatu tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena ketika aku menginginkan sesuatu dan itu terjadi, itu keinginanku. Tapi ketika aku inginkan sesuatu dan tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan, itu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu keinginan Allah itu selalu indah. Kenapa? Allah yang ciptakan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Makanya setelah kita berikhtiar, kita serahkan dan pasrahkan semua kepada Allah. Tapi pasrah dan serahkan kepada Allah jangan sebelum ikhtiar. Kalau misalkan sebelum ikhtiar itu jadi masalah. Saya gak maulah berusaha karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Berusaha pun saya tidak, berusaha ataupun tidak, pasti yang terjadi ya seperti itu. Maka ini adalah keyakinan yang salah. Kita wajib untuk berusaha. Karena Allah sendiri menekankan kita tidak akan diubah keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mencoba untuk mengubah. Ketika kita mencoba untuk mengubah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengaturkannya untuk kita karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi, wahina idzin, kata Ibnul Qayyim, fad-du'a'u min aqwal asbab fa idza qaddara wuqu'ul mad'uwi bihi bid-du'a'i lam yasihha an yuqala la fa'idata fid du'a kama la yuqalu la fa'idata fil akli wasyurbi wa jami'il harakati wal a'mal. Oleh karena itu, konklusinya atau kesimpulannya kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, doa merupakan sebab yang paling kuat untuk terjadinya takdir. Oke? Setelah kita tahu
bahwasanya doa yang paling kuat, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar takdir kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Meskipun pada ujungnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, setidaknya kita sudah melakukan ikhtiar tersebut dengan baik. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, tidak akan pernah merugi orang yang melakukan doa. Kan kita pernah jelaskan doa itu kan ada 3 kemungkinannya. Ketika seorang hamba berdoa, selama di dalam doanya tersebut tidak bermasalah, pertama Allah akan ijabah. Itu kemungkinan pertama. Kalau tidak kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Apa kemungkinan kedua? Yusraf anhu su. Karena doanya Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Itu kemungkinan kedua. Kalau tidak kemungkinan pertama Allah belum ijabah, kemudian karena doanya Allah tidak hindarkan dia dari mara bahaya, kemungkinan ketiga tidak ada kemungkinan keempat. Apa itu? Allah akan simpankan doa tersebut sehingga ketika di hari kiamat nanti dia akan terkaget-kaget. Begitu banyak pahalanya ketika dijelaskan kepadanya, ini adalah pahala doamu. Ketika engkau minta di dunia Allah tidak ijabah, maka disinilah Allah bermohon memberikan kepadamu. Hamba ketika tahu pada saat itu banyak sekali pahalanya dari doa, dia berharap ketika itu semua saja tidak dikabulkan, biar jadi pahala. Begitulah seorang muslim memiliki keyakinan. Dia tahu bahwasanya doa itu tidak mungkin ada yang sia-sia, dia perbanyak doa kepada Allah. Karena doa tidak ada yang sia-sia, kecuali dalam doa tersebut mungkin dalam perutnya ada yang haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Misalkan dia bermohon kepada ya Allah, izinkan saya berhasil mengkudeta presiden, gitu kan. Dia berdoa kepada Allah. Itu kan sesuatu yang bermasalah. Ya, atau dia ingin kudeta raja Spanyol gitu kan. Ketika itu bermasalah, ya. Maka di sini segala sesuatu ditakdirkan dengan sebabnya. Di antara sebab yang paling kuat itu adalah doa. Maka seorang muslim ketika tahu seperti ini, maksimalkanlah doa tersebut. Mungkin Bapak Ibu ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin nanti akan kita sambung dengan tanya jawab untuk menunggu syuruk. Setelah syuruk itu pukul 52, ya 52, dan bagusnya kita untuk sholat syuruk itu pada pukul 6:01 atau 2. Ya, sambil menunggu kira-kira ada 14 menit lagi ya. 14 menit lagi kita tanya jawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan doa Pak. Kita selalu berdoa, memohon, meminta berbahagia di setiap saat, di setiap waktu, apa yang mustajabah. Begitu Bapak tahu doa saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kiat-kiatnya agar doa-doa itu segera dan dapat dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiat-kiatnya? Oke, selain daripada kita berdoa di waktu ijabah. Oke, baik. Doanya tadi sudah pada tahu. Saya belum tahu, Pak. Sudah tahu. Bapak udah pada tahu nih? Tahu. Saya belum tahu nih. Oh. Oke, baik. Oke. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita disegerakan dari apa yang kita inginkan kepada Allah? Kalau misalkan dalam Islam sendiri itu kiatnya banyak. Di antara waktu ijabah. Di antara yang kedua itu adalah sering memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Artinya kita sering mendengar kisah-kisah daripada orang tua kita atau bahkan para ulama kita yang mengatakan bahwasanya saya itu ketika menginginkan sesuatu saya pancing dengan memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Artinya kita kan lagi membutuhkan. Bagaimana perasaan kita ketika apa yang kita butuhkan kita dapatkan? Sama dengan ketika orang membutuhkan kita berikan bantuan, itu bahagianya seperti itu dan kita nanti akan tertular. Saya jadi ingat waktu itu saya ingin sekali waktu saya pesantren kelas 5 aliyah, kalau misalkan itu kelas 2 SMA lah ketika pesantren.
Dikatakan oleh guru saya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berikan kepada orang lain. Ketika itu uang saya 70.000 atau berapa gitu, dan saya sangat butuh sekali. Tapi ada kebutuhan dalam diri saya ingin sekolah ke luar negeri. Ketika itu saya berharap ke Mesir, karena orang-orang di zaman saya itu apa-apa ke Mesir. Itu jadi seolah-olah apalagi nonton film ayat-ayat cinta gitu kan, dan lain sebagainya yang dikarang oleh alumni Mesir sendiri, Habibur Rahman Ash-Shirazi gitu, kita terpancing untuk ingin ke sana. Tapi orang tua saya bilang seperti ini, nak, kalau kuliah di Indonesia saja. Alasannya dua, pertama jauh, yang kedua biaya kita nggak sanggup. Waktu itu ayah saya masih honorer, ibu saya ibu rumah tangga ketika itu. Tapi saya punya uang 70.000 dan guru saya menyampaikan seperti itu, dan saya butuh untuk beli sesuatu yang sangat butuh sekali. Ketika itu saya bismillah kepada Allah, saya berikan 70.000 tersebut kepada orang yang membutuhkan ketika itu. Ketika saya berikan, Allah tidak menjawab langsung. Saya ingin kuliah ke luar negeri. Allah bukan berikan ke Mesir, tapi Allah berikan kesempatan kepada saya kuliah di Timur Tengah, di Yordania, S1 ketika itu, bahkan beasiswa. Orang tua saya tidak perlu membiayai saya yang ngirim kepada orang tua. Itu diantara apa yang saya lakukan, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan agar Allah memberikan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah memperbaiki apa yang dimasukkan ke dalam perut kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah di bumi ini dari sesuatu bukan saja yang halal tapi harus thayyib. Kita tahu sesuatu yang halal, kita tahu. Tapi thayyib, apa arti thayyib? Yang baik. Di antara makna yang baik itu yang higienis. Artinya bukan mahal ya, bukan mahal. Sesuatu yang bersih. Sesuatu yang bersifat ketika kita masukkan sesuatu tersebut akan menjadikan tubuh kita itu sehat. Artinya tubuh kita ini amanah dari Allah. Ketika kita menjaga amanahnya dengan baik, memasukkan sesuatu yang bukan saja yang halal tapi yang thayyib, maka di situ kita menjadikan tubuh kita ini berjalan seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Oke? Dan dijadikan oleh Rasulullah SAW, seseorang akan terhalangi dari rezeki yang dia inginkan disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Maka sebisa mungkin kita menjauh dari kesalahan dan kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan yang salah mungkin seperti ini, kita buka HP, kemudian ada berita selebritis lah misalkan, yang laki-laki lah kita bilang, tertarik kita untuk baca, padahal itu adalah aibnya. Ketika kita ingin membacanya, sama seperti kita sedang menggibahinya, itu kan kesalahan. Maka kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Makanya yang pertama tadi kita lakukan, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, kita harus menjaga dengan baik, bukan saja yang halal tapi harus yang thayyib. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita berusaha menjauh dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan meskipun itu kecil. Kalau kita melakukan itu, insya Allah seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, doa kita akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak dikabulkan, artinya ada rencana Allah yang terindah untuk Bapak. Ya. Yang terindah. Mau yang mana? Rencana Allah atau rencana Bapak? Rencana Allah. Ya, makasih, Pak. Ada yang lain sambil menunggu 8 menit sebelum kita sholat isyraq? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urian pagi ini sangat menarik sekali Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk mengetahui takdir itu harus melalui proses dulu ya Ustaz. Ya. Jadi baru Allah akan campur tangan di situ Ustaz. Cuma saya berpikir seperti halnya tadi itu yang torekot Jabariyah, torekot Naqsabandiyah, torekot apa itu. Saya kadang-kadang kenapa kok timbul torekot yang seperti itu, seperti ini.
apa itu orang-orang itu bermadzhab apa tidak gitu. Subtilnya mazhab Syafi'i apa Maliki apa Hambali gitu kan. Kalau tentu kalau bermadzhab tentu tidak akan terjadi yang kayak begitu Ustaz. Misalnya mazhab Syafi'i kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu prosesnya kan bagus lah gitu ya. Nah ini orang-orang ini pakai mazhab apa tidak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Qadariyah sama Al-Jabariyah ini madhabnya itu dalam hal akidah. Ada madhab dalam fikih. Kalau madhab dalam fikih itu seperti yang kita ketahui, ada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali. Itu madhab dalam fikih. Tapi dalam hal akidah ada madhab tersendiri. Di antara madhab yang menyimpang adalah Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah. Itu bukan fikih. Mereka itu bermadhab dalam hal akidah, keyakinan. Kalau tadi yang Syafi'i itu amaliyah, sesuatu yang kita amalkan, sholat bagaimana, bayar zakat bagaimana, itu dalam hal fikih. Tapi dalam hal keyakinan ini beda lagi. Dan memang masalah Al-Jabariyah dan Qadariyah ini itu tidak sepopuler mazhab fikih kalau di Indonesia. Tapi dari kalangan ustadz, kalangan kiai, kalangan ulama itu kalau misalkan Qadariyah Jabariyah ini pasti dikaji secara mendalam. Dan terkadang ketika kita sampaikan misalkan ke jamaah kadang-kadang lebih pusing kalau kita sampaikan secara mendalam. Karena gini, masalah takdir ini ketika terlalu dikulik, terlalu mendalam, ya, salah-salah kita akan salah jalan. Maka keyakinan di sini kita beriman kepada takdir Allah, ya, baik itu baik atau itu buruk. Kalau misalkan tadi Bapak bilang ke Syafi'iyah, kalau misalkan itu dalam mazhab fikih. Kalau yang tadi kita bahas masalah Jabariyah ini dalam hal akidah atau keyakinan. Ya. Karena orang-orang dalam Al-Qadariyah ini Bapak Ibu semua, itu orangnya cerdas-cerdas loh. Orang Mu'tazilah itu logikanya kuat sekali. Tapi kan saking cerdasnya, offset. Wahyu tadi ditinggalkan. Akal yang mereka utamakan. Karena terlalu offset, maka mereka sesat. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan, tapi kita berada di tengah. Kita meyakini bahwasanya takdir Allah itu akan terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sebab yang dikaitkan oleh Allah. Ketika seorang hamba melakukan sebab tersebut, dia akan sampai. Ketika dia tidak melakukan sebab tersebut, tidak akan sampai. Maka itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lebih kurang seperti itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kita mempunyai keyakinan bahwa doa adalah urusan sendiri-sendiri. Jadi kalau seseorang ingin sesuatu, itu adalah urusannya dia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kalau kita berdoa bersama-sama, atau kalau dia katakanlah melakukan perjalanan ke satu daerah, dia minta doa, doain saya selamat ya. Jadi pertanyaannya adalah yang mana yang baik Ustadz? Apakah benar doa itu adalah urusan sendiri-sendiri, atau doa itu juga akan lebih mantap kalau dilakukan bersama-sama? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, doa itu ada urusan sendiri-sendiri, tapi ada doa yang lebih baik ketika kolaborasi. Ya, artinya seperti ini. Kita kalau menginginkan sesuatu yang kita memang tidak ingin orang lain itu tahu, kita minta kepada Allah secara pribadi. Tapi ada doa yang kalau dilakukan dengan secara bersamaan, atau bahkan kita minta doa kepada orang yang soleh, itu lebih cepat terijabah. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan doa seorang mukmin kepada mukmin lainnya lebih diijabah oleh Allah selama mukmin tersebut tidak tahu. Misalkan gini, saya doakan bapak tidak tahu
bahwasanya saya doakan Bapak, itu lebih mudah terijabah juga. Ya. Doa seorang mukmin kepada saudaranya secara gaib dan dia tidak tahu. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah secara jamaah, kita tidak pernah tahu ketika Allah mengkabulkan dari doa siapa. Maka disarankan untuk berjamaah selama keinginan tersebut adalah keinginan jamaah. Misal, kita mendoakan kepada Allah agar Palestina dimerdekakan oleh Allah. Itu kan keinginan kita bareng. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, kita tidak tahu dari doa siapa. Sehingga kemenangan atau pertolongan Allah itu turun. Maka kita kan sering nitip doa nih. Misalkan kita ketemu sama ulama yang dia dengan Al-Quran sangat begitu dekat, kita mohon kepadanya, kiai atau ustadz, tolong doakan bla 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 dan lain sebagainya. Ketika dia berdoa, unsur kedekatan kepada Allah itu sangat luar biasa. Mungkin kiai ini tidak pernah memasukkan sesuatu ke dalam perutnya yang syubhat, apalagi yang haram. Dia tidak pernah melakukan ghibah kepada orang lain. Kesalahan itu sangat minimal sekali, sehingga ketika kesalahannya sangat minimal sekali atau bahkan tidak ada ketika dia berdoa kepada Allah, maka semakin mudah untuk diijabah oleh Allah. Jadi artinya kita lempar pancing kemana-mana. Kita minta doa, kita secara jamaah, kita juga berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar semakin dekat daripada ijabah tadi. Kalau memang keinginan kita pribadi, kita saja yang tahu. Tengah malam kita bentangkan sejadah, kemudian kita bermohon kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Artinya bahwa syarat ya. Itu memang kelihatannya kurang. Tapi kalau misalnya doa untuk Palestina harus bersama-sama. Lihat situasi yang diminta. Kalau masalah misalkan doa, ini masalah doa bersama nih, itu terpulang kepada keadaan atau kebiasaan daripada masjid tersendiri ya. Ketika misalkan kita paksakan untuk gitu, nanti akan menjadi masalah, itu jadi masalah juga gitu. Kalau memang nanti di masjid lain mungkin ada doa bersama, kemudian ada berkeyakinan, doakan itu sendiri-sendiri. Kalau misalkan bareng-bareng kan, apalagi misalkan jemaahnya tidak tahu apa yang didoakan sama ustadznya, jangan-jangan salah di doanya sehingga yang datang bukan seperti apa yang diinginkan. Tapi kalau misalkan doa setelah sholat itu ya terpulang kepada kebiasaan atau qoror atau keputusan daripada masjid itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Amin. Ada sebagian Islam yang mungkin salah keyakinan, salah sikap, sehingga ketika dia punya hajat, dia ajukan pada orang-orang soleh yang sudah mulai sendiri tidak bisa berdiri kepada Allah. Ini bagaimana? Orang soleh udah wafat atau masih? Enggak, orang soleh yang sudah ada, dia menggantungkan. Oh iya. Itu sebenarnya dia sendiri untuk harapan nanti dia tidak memperbaiki diri, tidak akan sebab dia punya anggapan bahwa saya mengandalkan itu. Ya, ini yang salah juga. Ya, benar. Jadi gini, misalkan kita menginginkan sesuatu, tapi kita, saya punya kiai ini misalkan, kiai ini soleh menurut kita, tapi saya gantungkan saja keinginan tersebut kepadanya. Artinya cukup dengan doanya, tanpa kita misalkan memohon, tanpa kita memperbaiki diri, ya. Maka ini adalah sebuah yang salah juga. Ketika kita menginginkan sesuatu, yang pertama sekali harus yang diperbaiki itu adalah diri kita. Adapun doa daripada kiai itu hanya membantu atau ziyadatun fid doa, membantu impian kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita persenkan seperti ini, 80% dari diri kita, 20% dari doa-doa yang selain tadi. Tapi kalau misalkan kita balik, 80% dari doa orang sedangkan keadaan kita 20%, itu akan jauh dari apa yang kita inginkan. Maka kita bantu dari
kita memperbaiki diri kita, kita perbanyak ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguatkan kita mohon kepada orang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Gimana yang mana ini? Yang mana ini? Yang mana? Silakan. Ya. Pada kenyataan di bumi itu banyak yang diijabah. Di bumi? Ya, di dunia maksudnya. Oh. Ya, jadi ada beberapa kenalan kita bergaul gitu. Ini kok hidupnya gini, tapi kalau dia, oh saya punya kiai ini dia doain. Ternyata dia lebih mujarab gitu, lebih banyak ini. Ya, ini kacamata dunia ya. Yang didapat seperti itu dia kok lebih ini daripada kita dari kacamata kita. Terus ada istilah kita Ustadz ya, hidup ini ada 3 katanya. Ya, pertama itu adalah campur tangan, tanda tangan, dan garis tangan. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau misalkan kita sampaikan bahwasanya dia misalkan bermasalah lah kita bilang, kemudian dia minta doa kepada kiainya, ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Tadi sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Bapak, secara pandangan dunia iya kita melihatnya. Kita tidak pernah tahu ketika Rasulullah pernah mengatakan, kita secara pandangan dunia dia memiliki segalanya ya. Ada hadis Rasulullah, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Orang yang memang secara pandangan mata dia memiliki segalanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Meskipun dia memiliki segalanya, tapi ada hati yang bermasalah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dirinya tadi. Maka secara pandangan mata dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau seandainya dia memperbaiki dirinya, meminta doa kepada kiainya, sama-sama baik, dia akan mendapatkan jauh lebih baik daripada itu tadi. Dia mendapatkan seperti itu karena perbuatannya sendiri. Artinya misalkan seharusnya dia dapatkan misalkan hartanya kita katakan 1 triliun, gara-gara dia hanya mengandalkan doa kepada kiai, mungkin dia hanya dapat 2 miliar dan lain sebagainya. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi, kita juga harus lebih baik, dan kita memohon juga kepada doa kepada orang lain. Harus dimaksimalkan dari kedua belah pihak. Ya, salah satunya mungkin tadi di antara tanda tangan tadi yang harus diperbaiki. Oke, baik. Terakhir ada yang mau ditambahkan? Tapi ini merupakan satu saat kajian seperti ini sangat penting. Sebab banyak yang salah memahami tentang takdir qadar itu. Banyak yang salah kami juga, banyak yang salah seperti ini. Dengan kajian-kajian seperti ini sangat memperkuat keimanan kita kepada Allah Taala. Bagaimana memahami takdir dengan rasional iman. Bukan hanya beriman saja kepada takdir itu, tapi harus rasional, harus paham. Nah, yang disampaikan tadi itu luar biasa, menambah kekuatan iman kepada Allah Taala. Jadi, tapi kalau meleng sedikit saja ini, biar kemana-mana bisa masuk. Meleng sedikit saja, sebab kita dakwah ini luar biasa, ya, yang disampaikan Ustaz tadi dari kita itu kan, luar biasa. Tapi kalau meleng ada sedikit keperhatian kurang, itu buyar, bisa ngantuk. Tapi alhamdulillah kajiannya luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Makasih banyak, Ustaz. Sama-sama makasih banyak. Wa iyyakum. Jadi memang kalau milih tema akidah dan terkait itu takut kita jemaahnya kurang menarik, bosan. Ini kita kalau ngelihat jemaah kurang menarik, dosen, ustadznya pun udah kapan sudahnya ini. Jemaahnya nanya kapan sudahnya, si ustadznya pun udah nggak semangat lagi. Kayak kejadian kemarin ada di Yarsi. Saya kan di Fakultas Kedokteran, saya masuk satu kelas itu 150 orang. Saya wajibkan mahasiswa saya untuk mengikuti kajian yang langsung didatangkan pembicaranya dari MUI. Tapi masalahnya pada jam 10 mahasiswa saya ini ada kelas lain. Ketika ustadz ini bicara, mahasiswa saya 150 orang keluar. Gimana perasaan ustadz itu? Ini bukan 1-2 orang yang keluar. Kalau 1-2 orang nggak masalah, yang ini keluar 5 orang,
5 orang. Bukan mereka nggak suka sebenarnya, tapi karena mereka ada kelas pada jam 10 tadi. Artinya apa yang dilakukan oleh jamaah itu mempengaruhi yang terjadi pada pembicara itu sendiri. Kalau ngelihat misalnya jamaah udah ngantuk-ngantuk gitu, wah udah nggak enak, berarti ustadz nih pembahasannya tidak menarik. Tapi berusaha, misalkan saya sendiri ketika memilih tema ini, saya berusaha untuk tema ini bisa dipahami dengan baik oleh para jamaah. Seperti itu, Ustaz. Ya, kita tutup. Ya, interaksi lah ya. Ya, benar. Oke, baik, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته